Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Sopiandi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil analisis saya dari jurnal internasional, di mana hasil analisis ini saya beri judul The Impact of Implementing PSAK 106 and PSAK 101, The Transparency of Financial Reports of Syariah Financial Institution in Indonesia. Nah, di sini adalah jurnal yang saya ambil, kemudian saya analisis. Jurnal ini adalah jurnal internasional dengan judul Implementation of VSAK 101 and 106 on the Financial Report of BPRS Hik Parahyangan yang disusun oleh Irma Pratama Dewi, Nende Triguniati, dan Lia Hasanah Hanifah. Nah, di sini ada latar belakang. Ada 3 poin. Yang pertama, apa alasan utama penulis melakukan penelitian ini? Alasan utama penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana standar syariah ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kemudian, masalah apa yang ingin diselesaikan oleh penelitian ini? Nah, masalah yang ingin diselesaikan oleh penulis adalah bagaimana BPRS Hik Parahyangan dapat memenuhi standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh PSAK 01 dan 06, serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh mereka. Kemudian, relevansi penelitian ini dengan materi yang sudah diberikan. Menurut saya, penelitian ini juga cukup relevan dengan materi syariah yang telah saya pelajari, terutama dalam hal penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Yang berikutnya ada tujuan dan pernyataan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini tidak jauh adalah untuk menganalisis atau memaparkan PSAK 01 dan PSAK 06 dalam keuangan laporan syariah, dalam keuangan lembaga laporan syariah, serta mengevaluasi dampaknya bagi kualitas laporan keuangan tersebut. Pada jurnal internasional yang saya pilih atau saya ambil, penulis mengajukan pernyataan seperti bagaimana penerapan PSAK 01 dan PSAK 06 di BPRS Hik Parahyangan, serta apa dampak dari penerapan standar tersebut terhadap laporan keuangan. Nah, di sini ada landasan teori. Landasan teori apa atau konsep utama apa yang digunakan dalam penelitian ini? Tentu, teori yang digunakan dalam penelitian ini tidak jauh adalah akuntansi syariah yang berfokus pada prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan dan pelaporannya. Teori ini relevan karena PSAK 01 dan PSAK 06 dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan syariah memenuhi prinsip syariah seperti larangan riba dan transparansi. Adakah pandangan atau teori lain yang menjadi dasar penelitian ini? Sejauh ini saya belum menemukan pandangan atau teori lain yang mendasari dari penelitian ini. Kemudian ada metode penelitian. Apa jenis penelitian yang digunakan? Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada analisis data kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di mana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan dan dokumen terkait implementasi PSAK 06 dan PSAK 01.
Kemudian teknik analisis data apa yang digunakan? Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik di mana data yang sudah dikumpulkan ini diorganisasi atau diorganisir ke tema-tema tertentu agar memudahkan penjelasan dalam deskripsinya. Kemudian, metode yang digunakan sesuai dengan tujuan penulis. Menurut saya, metode yang digunakan ini cukup sesuai dengan apa tujuan penelitian tersebut karena memungkinkan penulis untuk menggali dan menganalisis implementasi standar akuntansi syariah secara mendalam. Nah, di sini ada hasil penelitian. Yang pertama, temuan utama dari penelitian ini apa? Nah, temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan BPRS HIK Parahyangan sudah sesuai dengan PSAK 01 dan 06 sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka. Bagaimana hasil tersebut terlepas dengan teori yang digunakan? Nah, hasil penelitian ini menurut saya cukup relevan dengan teori akuntansi syariah yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar akuntansi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian, apakah hasil penelitian mendukung atau menentang temuan sebelumnya dalam akuntansi syariah? Menurut saya, hasil penelitian ini cukup mendukung temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa penerapan PSAK dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan lembaga syariah. Karena penelitian ini juga dijadikan sebagai sampel atau bahan referensi untuk mendukung penelitian-penelitian sebelumnya ataupun selanjutnya. Yang berikutnya ada implikasi penelitian. Nah, apa implikasi dari penelitian ini bagi akuntansi syariah? Hmm, Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 01 dan 06 di lembaga keuangan syariah seperti PPRS Parahyangan ini dapat meningkatkan kualitas keuangan mereka. Oleh karena itu, hal ini berimplikasi pada praktik akuntansi syariah dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari laporan keuangan tersebut. Bagaimana hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam industri atau kebijakan terkait? Nah, dengan adanya standar yang jelas, lembaga keuangan syariah dapat lebih mudah memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Hal ini penting karena dapat diterapkan dalam industri keuangan syariah dengan mendorong lembaga-lembaga keuangan atau ke lembaga-lembaga lain untuk mengadopsi PSAK 01 dan 06 secara penuh. Kemudian keterbatasan penelitian. Apa saja yang disebutkan oleh peneliti? Apa saja keterbatasan yang disebutkan oleh peneliti? Dari jurnal internasional yang saya pilih, terdapat beberapa keterbatasan yang diakui oleh peneliti. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan dan dokumen terkait yang mungkin tidak mencakup semua informasi yang relevan. Kedua, penelitian ini berfokus pada suatu lembaga keuangan syariah saja. Dan yang ketiga, penggunaan metode kualitatif deskriptif dapat membatasi objektivitas hasil karena analisis bergantung inter, pada implementasi penelitian tersebut. Nah, bagaimana sih keterbatasan ini mempengaruhi validasi hasil penelitian? Menurut saya, keterbatasan ini dapat mempengaruhi validasi hasil penelitian karena hasil yang diperoleh mungkin tidak akan digeneralisasi atau tidak dapat membuat gagasan umum dari satu hal untuk semua lembaga keuangan syariah. Nah, di sini ada rekomendasi. Rekomendasi apa yang diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya? Nah, penulis memberikan rekomendasi agar penelitian selanjutnya mencangkup lebih banyak lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini juga disarankan memiliki
melihat perkembangan penerapan PSAK dari waktu ke waktu. Bagaimana rekomendasi tersebut dapat memperdalam atau memperluas kajian akuntansi. Nah, rekomendasi ini dapat memperdalam kajian akuntansi syariah dengan memberikan wawasan tentang bagaimana lembaga menerapkan standar yang sama, tetapi dalam konteks yang berbeda. Di sini ada analisis jurnal. Apakah jurnal ini diterbitkan oleh penerbit yang terpercaya dan terindeks? Nah, jurnal ini dianalisis dan diterbitkan oleh penerbit yang terpercaya dan sudah terindeks, di mana jurnal ini diterbitkan oleh eh, Starta International Journal of Social Insurance. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini telah melalui proses yang panjang dan ketat. Oleh karena itu, tingkat kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus terhadap penerapan PSAK dalam konteks musyarakah di lembaga keuangan syariah yang mana masih merupakan area yang relatif baru dan jarang dalam penelitian akuntansi syariah. Kemudian, bagaimana kualitas penyajian data, tabel, dan diagram dalam jurnal ini? Menurut saya, kualitas penyajian data dalam jurnal ini juga sudah cukup baik karena terdapat diagram the process in bank syariah di mana diagram ini memperjelas atau mempermudah pembaca agar mengetahui hasil yang dihasilkan dari penelitian ini. Nah, di sini ada kritik dan saran. Kritik, kekurangan dari penelitian ini, salah satu kekurangannya yaitu yang saya temukan adalah di mana jurnal ini masih kurang dalam menganalisis lebih mendalam tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi PSAK seperti regulasi pemerintah dan kondisi pasar. Kemudian, saran yang dapat saya berikan untuk perbaikan penelitian terkait sarannya yaitu untuk penulis atau penelitian selanjutnya agar memasukkan analisis faktor untuk faktor eksternal dan melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti BPRS SIK Parahyangan untuk mendapatkan perspektif yang lebih jelas ataupun lebih terperinci. Nah, di sini kesesuaian dengan prinsip syariah. Apakah penelitian ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Nah, menurut saya penelitian ini pada umumnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks penerapan PSK 01 dan 02. Kedua, standar ini dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan lembaga syariah mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Apakah ada bagian yang bertentangan dengan konsep syariah? Konsep akuntansi syariah? Menurut saya ada, karena meskipun penelitian ini pada umumnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah potensi ketidaklengkapan dalam data yang digunakan. Penelitian ini hanya mengandalkan data sekunder yang mungkin tidak mencakup semua informasi yang relevan mengenai praktik akuntansi di BPRS HIK Parahyangan. Nah, di sini ada kesimpulan. Di mana kesimpulan utama dari jurnal internasional ini adalah bahwa penerapan PSAK 01 dan 06 di lembaga keuangan syariah seperti BPRS HIK Parahyangan secara signifikan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, penerapan PSAK 01 dan 06 dapat membantu lembaga untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga sesuai dengan prinsip yang melarang riba dan mendorong keadilan dalam transaksi. Kemudian, pembelajaran utama yang saya dapatkan dari jurnal ini adalah bahwa pentingnya penerapan standar akuntansi yang jelas dan terstruktur dalam lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun adanya standar akuntansi yang jelas, implementasi di lapangan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap
prinsip-prinsip syariah dalam tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.